tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik, karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi, dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra-peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra-peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Kalau dia objeknya sama, ya otomatis tidak bisa. Walaupun yang tergugatnya bakalan ada penambahan gitu ya Pak? Ya, mungkinnya objeknya berbeda. Tapi selama hakim menerima dan memanggil kami untuk menghadiri undangan pengadilan, kami akan Anda kembali di Prime Time News, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang melaksanakannya. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, memutuskan pra-peradilan ketiga yang diajukan oleh tersangka kasus ijazah Joko Wirosuryo soal gugatan ganti rugi tidak dapat diterima. Dalam amar putusannya, Hakim Darpawan menilai permohonan Roy tidak diterima dengan alasan cacat formil karena kurang pihak, yakni Menteri Keuangan. Dalam pertimbangannya, Hakim Darpawan menjelaskan, urusan ganti rugi telah diatur pemerintah lewat Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan. Oleh karenanya Menteri Keuangan harus ditarik sebagai bagian pihak dalam perkara ini. Hakim pun menyatakan gugatan pra-peradilan Roy Suryo tidak dapat diterima lantaran cacat formil. Menanggapi putusan itu, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menegaskan permohonan pra-peradilan ketiga Roy bukan ditolak. Menurut Refli, substansi perkara belum diperiksa oleh pengadilan. Roy Suryo menyatakan menghormati putusan tersebut. Sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Memang oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nilai. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Dua, membebankan kepada pemohon untuk mengambil perkara sejumlah. Hasilnya selalu tidak kami duga. Jadi hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya, mungkin ngelesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan sebagai kasir negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas, on the paper. Karena itu ya mudah sekali, biar sama-sama capek, saya batuk juga kan, ya nanti kita ajukan lagi saja. Memainkan joker kalau itu yang tidak kita ada. Jadi jokernya keluar hari ini. Usai putusan, pihak termohon Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa gugatan dengan objek perkara yang sama tidak dapat diajukan kembali. Meski belum ada aturan untuk membatasi gugatan, Polda memastikan pihaknya siap menghadiri pra-peradilan. Ternyata lebih. Nah, jadi ada joker. Ya udah, kita main panjang, kita main joker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia objeknya sama, ya otomatis tidak bisa. Walaupun yang tergugatnya bakalan ada penambahan gitu ya Pak? Ya, mungkinnya objeknya berbeda. Tapi selama hakim menerima dan memanggil kami untuk menghadiri undangan pengadilan, kami akan hadir. Tapi gimana nih Pak tanggapannya udah sampai 4 kali mengajukan gugatan? Ya, memang aturan belum ada. Jadi itu merupakan hak dari pemohon. Yang penting objeknya tidak sama. Dan memang kalau hakim menerima, otomatis kami sebagai yang tergugat termohon siap hadir.
Pemirsa, setelah tidak diterimanya permohonan pra-peradilan hari ini, Roy Suryo berencana kembali mengajukan gugatan. Lalu bagaimana nasib pengujian perkara ijazah Jokowi yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Kita langsung membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Primetime News Metro TV. Ada kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Iqbal. Sehat ya, terima kasih sudah bergabung di studio, serta Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pradi Bersatu, Lecu Manan. Bang Lecu, Ya, terima kasih. Baik hari ini. Terima kasih sudah hadir di Primetime News. Bang Sangaji, jadi alasannya karena kurang pihak. Dalam hal ini Menteri Keuangan ya, harus dihadirkan sebagai pihak. Bagaimana memandang putusan hakim tersebut? Putusan hakim itu tentu dalam konteks kewenangan tentu kami harus hargai ya. Dan apapun hasilnya itulah yang diputuskan oleh hakim. Kita terikat pada dua asas. Asas yang pertama, asas ius curiae novit, yaitu dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, hakim tahu hukum. Ya, kita menganggapnya begitu, itu asasnya. Kemudian yang kedua, asas res judicata pro varietate habetur, bahwa putusan hakim itulah yang berlaku sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks putusan pra-peradilan berdasarkan KUHP yang baru, memang tidak bisa dilakukan upaya hukum ya terhadap putusan tersebut, banding maupun kasasi gitu. Itu dasar daripada kita cara membaca putusan. Hanya saja menjadi catatan kami adalah ketika di dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa ini kurang pihak, atau dalam bahasa ilmu hukumnya disebut plurium litis consortium. Ya, kenapa? Karena memang ini perkara bukan perkara perdata, ini perkara adalah perkara pidana. Ya, di mana dalam perkara pidana itu dari awal berdasarkan ketentuan KUHP dari mulai pasal 158 sampai kemudian pasal 164 KUHP yang baru, yang dipersoalkan dalam ranah pra-peradilan itu kan adalah penggunaan kewenangan, kewenangan yang tidak sah. Ya, dan kewenangan yang tidak sah itu kan dianggap bahwa menurut kami ya ada cacat formil, ada cacat hukum yang dilakukan dalam hal ini adalah termohon, yaitu Polda Metro Jaya pada saat melakukan upaya paksa. Nah, upaya paksa itu kan sudah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 89, kan ada 9 upaya paksa, dari mulai penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, kemudian penyadapan, termasuk juga yang terakhir itu adalah pencekalan atau pelarangan berpergian ke luar negeri. Lah yang dipersoalkan di dalam pra-peradilan itu kan nggak ada urusannya dengan Kementerian Keuangan gitu. Bahwa kemudian ini terkait dengan gugatan ganti rugi, bukan gugatan ya, tapi permohonan ganti rugi, ya pemerintah kan sudah berlaku peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa memang yang bertindak selaku bendahara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, termasuk juga Undang-Undang Keuangan Negara, ya memang Menteri Keuangan gitu. Dan semua muara pembayaran itu kan nanti pasti oleh Polda Metro Jaya kan diminta ke Kementerian Keuangan. Buat apa dalam konteks ini kami menyertakan Menteri Keuangan sebagai termohon atau turut termohon, dasar justru menjadi sangat ambigu gitu. Pasal 11 ayat 1 itu dasar hukum yang disebutkan oleh hakim. Oh iya, memang. Tapi kan di situ kan tidak disebutkan bahwa harus Kementerian Keuangan sebagai turut termohon kan. Yang dikutip oleh hakim itu justru adalah pada PP 92 2015 terkait dengan tata cara, mekanisme dan jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan negara kepada termohon. Ya. Dan PP 92 tahun 2015 itu sebenarnya menjadi rujukan terkait dengan plafon pembayaran ya. Makanya kami mengajukan plafon untuk imaterial itu adalah 100 juta, material itu 106 juta, karena memang berdasarkan PP nilai terendah itu adalah 500.000 dan maksimalnya itu adalah 100 juta. Dan 206 juta artinya totalnya. Tidak bisa tidak menerima itu ya, untuk Menteri Keuangan harus dihadirkan sebagai pihak. Iya, tidak perlu kan, karena ini kita tidak sedang menguji kewenangan Kementerian Keuangan kan. Yang kita uji dalam pra-peradilan itu kan adalah penggunaan kewenangan oleh pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya, yaitu melakukan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan yang sudah dinyatakan tidak sah. Dan seharusnya kalau hakim pun mau mempertimbangkan itu, seharusnya pada putusan pra-peradilan yang pertama ya diberikan petunjuk dong. Ya, jangan hanya jadi ada pertimbangan bahwa silakan dimohonkan pada permohonan pra-peradilan lain, tapi kemudian begitu kami sudah mohonkan, sudah melakukan pembuktian dan
kalau menurut saya seharusnya tidak ada alasan untuk hakim tidak menerima permohonan kami. Gitu. Ada celah di situ ya, Bang Lecu. Ini kan yang ketiga, lagi-lagi artinya tidak diterima pra peradilan. Apakah artinya kubu dari Pak Jokowi ini merasa di atas angin begitu karena lagi-lagi peradilannya ditolak? Ya, artinya gini, tidak kalau diterima ya, bukan di sisi gitu. kami sebenarnya ini adalah kemenangan permanen seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Tifa, ya kan, Ibu Tifa juga berkata ini merupakan kemenangan permanen. Kami harusnya sudah menyampaikan kepada masyarakat inilah kemenangan permanen kami. Karena kenapa? Jelas-jelas tersangka tidak berani membuktikan sangkaannya di pengadilan. Jelas ini sudah, ya kan? Sehingga apa? Kami kan nggak bisa lagi, dan tidak bisa lagi menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi di ruang publik. Maksudnya tidak berani, apa indikatornya? Loh, faktanya kan Ibu Tifa ketika sudah masuk dakwaan, kemudian juga melakukan eksepsi, ya kan? Kemudian Bang Roy ketika melihat suasana bahwa Ibu Tifa sudah dibacakan dakwaan, maka Bang Roy melakukan yang namanya pra peradilan, dan ini kan sifatnya kontinus dilakukan, dan kami sudah melihat bahwa kami tidak tahu ya kapan pra peradilan ini akan berakhir, karena di dalam KUHAP juga tidak diatur berapa kali seorang tersangka atau terdakwa bisa mengajukan pra peradilan. Tapi tidak dibatasi lagi. Bagaimana gitu. Pak argumennya ini adalah hak warga negara yang merasa proses menuju ke pokok perkara itu ada ketidakadilan sehingga harus ditempuh pra peradilan. Ya, artinya kan ini kan inilah upaya hak yang diberikan oleh konstitusi bahwa tersangka ataupun keluarga tersangka boleh mengajukan pra peradilan, dan di dalam KUHAP itu tidak diatur berapa kali. 100 kali boleh 100 kali. Kalau misalnya diajukan oleh Bang Sangaji dan teman-teman nanti yang 100 kali, ya kami udah tenang aja kan. Kami anggap ya berarti mereka secara tidak langsung sudah mengakui bahwa ijazah ini tidak ada masalah lagi. Seperti itu. Karena kalau dianggap ada masalah berarti mereka tetap ayo kita masuk ke pokok perkara, kan begitu. Berarti ini adalah kemenangan permanen buat Pak Jokowi dan seluruh bangsa Indonesia. Tapi faktanya kan jadi mundur ya, sidang pokok perkara itu yang seharusnya bisa menunjukkan ijazahnya jadi mundur nih, dan ini nanti rencananya akan mengajukan lagi. Ya, mungkin perlu saya garis bawahi dulu ya Bang Lecu ya, izin ya, bahwa permohonan pra peradilan itu sejatinya tidak menggugurkan atau menghapus hak penuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, jadi kalau ini disebut kemenangan permanen, loh kita kan belum masuk kepada pembuktian ijazah ini asli atau palsu. Kita baru masuk kepada apa yang disebut penggunaan kewenangan. Makanya tadi menarik itu yang disampaikan Mas Iqbal. Ini ada warga negara berhadapan dengan negara. Ya, konteks pra peradilan itu adalah ruang yang disiapkan oleh negara berupa peradilan untuk melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Makanya di dalam KUHAP yang baru, Mas Iqbal, kalau kita baca, dalam penjelasannya justru ada 10 item atau 10 hal yang diperkuat dalam KUHAP yang baru. Dari mulai penguatan hak tersangka, hak terdakwa, kemudian saksi mahkota, kemudian keadilan restoratif atau kita sebut restoratif justice, kemudian juga adalah rehabilitasi, restitusi, dan kemudian ganti kerugian, termasuk juga adalah lembaga pra peradilan. Ya, artinya lembaga penguatan lembaga pra peradilan ini menjadi suatu keniscayaan, karena KUHAP kita yang baru ini kan didesain di tahun 2025. Ya, tapi nanti yang akan sudah mengajukan mengadopsi, lagi. yang sudah mengadopsi prinsip HAM, yang sudah mengadopsi konvensi-konvensi internasional seperti ICCPR, kemudian UN Declaration of Human Rights. Ya, artinya dalam konteks penegakan hukum kita tidak bisa selalu menganggap bahwa negara itu benar atau negara itu selalu comply terhadap peraturan perundang-undangan. Tidak selalu begitu demikian. Kan kami sudah uji pada pra peradilan yang pertama. Oleh karena itu, makanya kemudian warga negara dinyatakan tidak sah. Untuk pra peradilan itu berapa kali juga tidak dibatasi ya, kalau karena merasa... itu adalah ruang lingkup yang disediakan oleh negara untuk memberikan kesempatan kepada seorang warga negara mencari keadilan. Gini, dalam desain KUHAP kita yang baru, dan ini adalah prinsip negara hukum, keadilan itu bukan hanya keadilan Pak Jokowi. Ya, kalau kita baca referensi seorang atau banyak referensi filsuf penganut paham keadilan seperti John Rawls misalnya, kan keadilan itu kan bukan hanya untuk satu orang, justice for all. Artinya keadilan itu kan harus semua pihak gitu. Bukan hanya Pak Jokowi yang menjadi pelapor yang dikatakan bahwa dituduh pencemaran nama baik, fitnah terkait ijazahnya, tetapi kan ini ada penetapan tersangka yang kemudian nanti menjadi terdakwa oleh alat negara. Alat negaranya siapa? Penyidik, kemudian penuntut umum, dan kemudian nanti diadili oleh negara, yaitu hakim. Gitu. Klaim Jadi kemenangan kita permanen itu prematur ya? Ya, menurut saya itu prematur, dan kita belum masuk kepada pokok perkara. Di sisi lain juga justru ingin mendesak DPR ya, dan pihak-pihak terkait ya Bang Lecu ya, supaya nanti tidak ada, paling tidak ada batasannya begitu, karena bisa menjadi presiden buruk katanya bagi kasus lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya masih akan menanyakan apakah tetap akan mengajukan
pra-peradilan lagi, meskipun katanya polisi sudah tidak bisa kalau perkaranya sama. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, Tifa Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memutuskan untuk tidak lagi akan menjadi pihak yang aktif mengusut polemik ijazah mantan Presiden Jokowi. Tifa memilih untuk membatasi perannya hanya apabila diminta memberikan keterangan sebagai ahli atau saksi fakta dalam persidangan. Tifa menyampaikan ia tidak lagi berniat mengejar ataupun mengembangkan polemik mengenai asli atau tidaknya ijazah Jokowi. Tifa ingin kembali menekuni bidang kesehatan yang selama ini menjadi fokus profesinya. Bagi Tifa, keputusan ini menjadi penanda bahwa ia ingin mengakhiri keterlibatan dalam polemik ijazah. Di sisi lain, Tifa telah mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan, sementara pasca putusan setelah jaksa penuntut umum telah memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali dakwaan baru perkara fitnah ijazah palsu Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa. Sidang perdana digelar 13 Agustus, ini mundur dari sebelumnya yakni tanggal 6 Agustus karena majelis hakim berhalangan. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan ya, itu tadi kita sudah mendengarkan langsung tadi pernyataan dari Dr. Tifa. Bang Sangaji mungkin sudah mendengar soal ini? Saya juga baru mendengar ya, tapi saya no comment ya. No comment karena soal saya itu. bukan kuasa hukumnya Bu Tifa ya. Oke, baik. Tapi kan teman satu perjuangan gitu ya. Betul. Ya, saya ingin kembali terlebih dahulu. baik. Nanti rencananya ada pengajuan pra peradilan kembali, artinya yang kelima ya. Yang keempat. Yang keempat, Bang, yang keempat Haji. Saya sampai ketinggalan begitu nih, yang keempat nanti. Tapi habis 4 jangan lupa masukan 5 ya Bang. Jadi gimana nih menanggapi nanti akan mengajukan lagi dan belum tahu juga nanti akan. Ya, artinya kalau di pihak kami sebenarnya kami enjoy aja ya apa yang dilakukan oleh tim penasihat hukum daripada Bang Roy, ya kan, juga tim penasihat hukum dari Dr. Tifa. Itu kami sebenarnya memperkenankan itu. Silakan ditempuh seluruh proses hukum yang memang diberikan secara konstitusional, diberikan hak untuk ditempuh, tempuh saja. Kita tidak pernah melarang, ya kan, kemudian mencoba untuk berusaha mendiskreditkan soal suatu upaya proses hukum, ya kan, yang diupayakan oleh tim penasihat hukum atau tim pengacara, itu kita tidak pernah. Enjoy aja. Kita enjoy aja. Artinya tidak menganggap serius dong Bang Lecu kalau enjoy aja tuh. Karena begini, kami kan sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk supaya tampil di dalam sidang pokok perkara. Tetapi kan teman-teman seperti Bang Roy dan juga Ibu Tifa kan selalu berusaha untuk menghalangi jangan sampai masuk ke dalam pokok perkara dengan adanya pra-peradilan, dengan adanya eksepsi dan lain-lain seperti itu. Jadi yang tadinya kami udah terlalu semangat ini mau masuk ke pokok perkara, malah jadinya terpaksa ya santai dulu kan jadinya kan. Ini juga ada yang semangat, kita akan simak terlebih dahulu ya video Mas Roy berikut ini. Mau bermain panjang, bukan kami. Kami itu pengennya juga segera cepet ini selesai, cepet praper berikutnya selesai, cepet praper berikutnya. Nah, ternyata prapernya dimainkan, ya masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu, ya hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya, Jack. Siapa itu Jack? Nah, hari ini hakim memainkan joker, kartu yang tidak kita ada. Jadi jokernya keluar hari ini. Nah, karena jokernya keluar, ya makanya kita main joker juga nanti ya. Oke. Bang Sangaji, kita sudah dengarkan video dan simak langsung ya. Ini Mas Roy banget nih. Ada apa yang dibawa begitu, ingin menunjukkan pesan sesuatu, itu maksudnya apa? Oh, jadi gini. Yang pertama Joker terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekanku Bang Lecumanan bahwa tidak ada upaya menghalang-halangi. Karena kalau menghalang-halangi itu kan obstruction of justice. Itu orang yang menghalangi proses penegakan hukum bisa kena juga gitu. Nah, ini bukan menghalangi. Sehingga hari ini saya berterima kasih buat Bang Lecu yang justru memberikan apresiasi kepada kami. Itu yang sebenarnya adalah esensi daripada seorang advokat. Yaitu memanfaatkan sebaik mungkin, sekecil mungkin ada kesempatan yang diatur dalam hukum yang diberikan oleh negara berupa
pra peradilan. Dan saya masih ingat ya Bang Lecu ya, Bang Lecu kan selalu menantang, Anda prapit dong, termasuk kan juga menantang Bang Refli Harun kan. Nah, tapi kan kemudian alhamdulillah kami mengajukan prapit, dan justru yang saya pengen adalah argumentasi-argumentasi seperti Bang Lecu ini, bukan seperti kawan-kawan yang lainnya yang selalu membangun narasi bahwa kami menghalang-halangi atau kemudian menyalahgunakan lembaga pra peradilan gitu ya. Thank you Bang Lecu untuk hari ini, saya luar biasa buat Bang Lecu. Itu hal yang pertama. Jadi itu bentuk kemudian apresiasinya. hal yang kedua terkait dengan panjang pendeknya pra peradilan, memang begini. KUHP yang baru kita ini kan tidak melarang ya, pra peradilan itu bisa berapa kali. Cuman kalau dianggap 100 kali kan nggak mungkin juga. Karena kan nggak mungkin Mas Roy dan Bu Tifa ditetapkan dengan ratusan pasal gitu loh. Kan kita belum tahu ya. Iya kan, nggak sampai lah sampai ratusan kali lah. Ya kan, ya paling-paling mungkin 6 atau 7 atau 8 gitu. Saya juga belum tahu persis ya nanti endingnya seperti apa. Tapi yang pasti adalah besok ini kami masuk kepada permohonan pra peradilan yang baru terkait dengan apa? Terkait dengan permohonan untuk segera status pencekalan itu dicabut. Ya, kenapa? Karena pencekalan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 8 November 2025, sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, itu Mas Roy kan sudah ditarik paspornya oleh Polda Metro Jaya sehingga tidak bisa lagi berpergian ke luar negeri, gitu ya. Nah, dalam konteks itu kami melihat bahwa tidak ada lagi kebutuhan yuridis. Kenapa? Karena begitu dilakukan pelimpahan berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum, wilayah penegakan hukumnya kan sekarang menjadi wilayah otoritasnya jaksa gitu. Ya, bukan lagi pihaknya di Polda Metro Jaya. Berbeda misalnya kalau pencekalan ini diteruskan oleh pihak penuntut umum, dalam hal ini jaksa penuntut umum kepada lembaga imigrasi gitu. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa karena sudah tidak ada lagi kebutuhan dalam konteks penegakan hukum pada tingkat penyidikan, makanya kemudian kami minta supaya status pencekalan ini sebagai bagian dari upaya paksa. Dan dulu di KUHP yang lama, Mas Iqbal, memang pencekalan itu tidak diatur dalam lembaga pra peradilan. Karena ini adalah kita masuk dalam rezim KUHP baru, diatur dalam pasal 89 KUHP baru bahwa pencekalan itu adalah upaya paksa, maka kami minta supaya ini dicabut. Dan ini adalah bagian daripada kontrol kita kepada aparatur Tapi negara. joker itu maksudnya apa, pantang menyerah? Maju terus atau gimana? Mungkin itu Mas Roy yang lebih paham Kalau istilah kartu itu. Jack itu siapa? Kok inisialnya tuh kayak Jack itu setahu saya kartu Remi ya. Remi. Gimana menanggapi itu? Karena ada pantang menyerah ya. Dan kita lihat Mas Roy ini yang paling teguh gitu kalau dibandingkan teman-temannya. Bang Rismon sudah menempuh jalan lain. Bu Tifa juga tadi kita sudah dengar sendiri. Saya tetap harus menanyakan ini. Bagaimana Anda melihat terkait itu? dengan apa yang diupayakan oleh Bang Roy, memang Bang Roy mungkin masih berkeyakinan bahwa ada persoalan, ada masalah di dalam ijazah Pak Jokowi, sehingga beliau mungkin tetap berkomitmen untuk meneruskan perkara ini sampai ke pengadilan. Ya kan? Jadi ya sebenarnya seperti Bang Roy mungkin yang awalnya berinisiasi terhadap perkara ini kan, ya kemungkinan ya menurut hati kecilnya ya dia mungkin berharap agar dia bisa membuktikan sangkaannya terhadap Pak Jokowi kan, seperti itu. Jadi itu saya rasa ya sah-sah saja, tidak ada masalah kan. Tetapi kami mau menyampaikan bahwa inilah kemenangan permanen buat Pak Jokowi. Karena kenapa? Tersangka tidak mau diproses di pokok perkara. Kalau itu saya protes, Bang. Saya protes. Ini jangan disebut ini kemenangan permanen. Kenapa? Karena pertempuran sesungguhnya belum terjadi. The real battle dalam perkara ini belum terjadi. The real battle-nya kan nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hanya sebelum kami masuk kepada pokok perkara, ya, hal-hal seperti penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana putusan pra peradilan yang pertama, kemudian pencekalan, ganti kerugian, ini kan juga harus Ini harus kita tegaskan berarti. Kenapa kok yakin sekali permanen? Seperti sudah ada yang memastikan bahwa kan harus tetap ditempuh sidang itu, Bang Lecu. Kami kan sekarang kemarin udah semangat ini. Udah kita berkunjung juga ke Solo, kemudian ada teman-teman Pak Jokowi udah istilahnya silaturahmi. Malah Pak Jokowi menyampaikan, mohon maaf ya, ini bakal merepotkan. Udah ngomong ke teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 sampai 16 orang itu, gitu, ya kan? Kemudian kita juga terus meyakinkan Pak Jokowi harus siap ini, ya kan? Ketika dipanggil untuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seperti itu ya. Ya, kita udah melakukan ya beberapa rangkaian kegiatan seperti itu kan. Nah, tetapi kemudian ketika kami melihat faktualnya di lapangan, ternyata diajukan permohonan bantahan dari pihak pengacara dari Ibu Tifa, kemudian diterima sama pengadilan. Nah, akhirnya loh, kami yang tadinya udah bersemangat mau masuk ke pokok perkara tidak jadi, ya kan? Padahal Kemudian kami berpikir bahwa ini udah selesai.
Ternyata tiba-tiba jaksa penuntut umum menggunakan pasal 75 ayat 4, ya kan, kemudian mengajukan kembali. Ya kan, dakwaan itu yang baru kepada pengadilan, kemudian memperoleh kalau nggak salah nomor perkara yang baru. Beda nih udah. Perkara lama sudah tidak ada ya, masuk ke nomor perkara baru. Tetapi kemudian kami berpikir, oh ya, berarti akan disidangkan kembali. Kemudian last minute ya kalau nggak salah, tim pengacara daripada Ibu Tifa mengajukan lagi pra peradilan. Loh, bingung lagi kan? Loh, jadi kapan ini kami mau tampil gitu loh? Tenang aja Bang, pasti abang akan tampil. Jadi gini, Mas Iqbal ya. Bang Lecu pasti akan tetap tampil, karena yang saya tahu Bang Lecu juga salah satu pelapor ya. Meskipun lagi-lagi saya tegaskan bahwa laporan Bang Lecu itu ternyata kan tidak masuk dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum ya. Ya, karena yang dilaporkan Bang Lecu setahu saya ada pasal 160 KUHP yang lama ya, sama pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan penghasutan, kemudian juga ujaran kebencian, penghasutan 160, ujaran kebencian 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu kan ternyata tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga nanti keterangan yang disampaikan oleh Bang Lecu ini juga sebenarnya sudah tidak relevan juga gitu, sudah karena siap, ya? apa yang dituduhkan oleh Bang Lecu kepada Mas Roy kemudian Bu Tifa ya, itu kan tidak terbukti dalam surat dakwaan gitu, dan pasti Bang Lecu pasti akan kami minta pertanggungjawaban soal ini di dalam persidangan gitu ya. Ini menarik ini. Gitu. Ini menarik nih. Kenapa, nah, kebetulan saya mau nyampaikan nih. Ini mau minta tolong nih saya. Pertanggungjawaban dalam persidangan gitu. Dalam persidangan saya harus diminta keterangan, Bang. Ya, artinya apa yang dibahasakan oleh Bang Sangaji mungkin benar, yang kemudian mengakibatkan Bang Roy melaporkan saya. Akibat dari saya melaporkan Bang Roy sekarang kan sudah melaporkan saya. Ini saya minta tolong nih ya Bang Roy. Kalau bisa cepat diperiksa, terus suruh polisi panggil saya cepat. Malah saya kepengen cepat diperiksa di perkara laporan Bang Roy. Nah, ini Lecu mana yang ngomong Bang Roy? Bang Lecu tenang aja, karena sebagai informasi buat Bang Lecu, Mas Roy sudah diperiksa. Tinggal kemudian pemeriksaan saksi-saksi, dan pada gilirannya Bang Lecu akan dipanggil di Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi ya. Karena kan masih tahap. Kita fokus ke masalah Mas Roy lagi ya, karena kan ini sebenarnya Mas Roy itu banyak loh yang berada di belakangnya pengen juga melihat langsung ijazah asli dari Pak Jokowi ditunjukkan di persidangan. Tapi kan justru gara-gara pra peradilan ini mundur terus, Bang Sangaji. Ya, saya pikir bukan hanya masyarakat jadi kesan Indonesia menunda-nunda itu kan mau tidak mau jadi muncul. Ya, bukan hanya masyarakat Indonesia ya. Jujur kami juga pengen juga masuk ke dalam pokok perkara gitu. Hanya memang ada permohonan pra peradilan yang sebenarnya permohonan pra peradilan ini, saya tegaskan kembali lagi, tidak akan menggugurkan hak jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Contoh hal yang paling sederhana saja, dari 3 permohonan pra peradilan yang kami ajukan, pertama adalah upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan dinyatakan tidak sah. Kemudian yang kedua, kamu masuk kepada unsur delik, yaitu pasal 32, kan dinyatakan ditolak. Kalau kemudian ditolak, kalaupun nanti pasal-pasal yang digugurkan, kan masih ada pasal 32. Artinya rangkaian permohonan pra peradilan ini sama sekali 100%, 100% saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa itu tidak akan menggugurkan hak penuntut umum dari jaksa. Berbicara artinya soal, cuman kalau dalam hukum ini kita juga harus bersabar. Karena apa? Karena pada saat yang bersamaan Mas Roy juga sedang mencari keadilan untuk dirinya. Jadi bukan hanya kita memprioritaskan keadilan Pak Jokowi gitu loh. Nah, berbicara lagi soal perjuangan, kita bersabar ini. Bersabar ya. Meskipun sampai ke 100. Iya, betul. Terpaksa kita soal perjuangan ini sampai sekarang Mas Roy yang tidak belok kanan, tidak belok kiri gitu. Dia tegak lurus. Tapi kita melihat rekan-rekan seperjuangan yang bahkan juga ikut menyusun Jokowi White Paper mulai berubah arah. Anda juga mungkin menangkap ada upaya-upaya yang membuat rekan-rekan seperjuangan berubah arah. Nah, apakah memang ada upaya seperti itu sehingga Mas Roy sekarang takutnya jadi tinggal sendiri, Bang Sangaji? Saya jujur ya, saya melihat Mas Roy itu seorang yang konsisten dalam perjuangan ini. Artinya konsisten terhadap hasil penelitiannya ya. Meskipun nanti semua kan kita akan uji dalam persidangan. Dalam arti adalah dalil Pak Jokowi bahwa ijazahnya asli, dalil Pak Jokowi bahwa dia lulus dari UGM, dalil Pak Jokowi bahwa dia mendapatkan ijazah itu secara sah, tentu kan harus diuji semua gitu. Tapi satu hal yang ingin saya katakan adalah Mas Roy itu konsisten sampai hari ini. Tidak tergoyahkan dengan berbagai tekanan publik ya. Bahkan pada saat beliau ditangkap itu, ya, beliau ditangkap dan kemudian diserahkan kepada jaksa. Loh, jaksa sendiri kan juga menawarkan kepada Mas Roy untuk melakukan restoratif justice dan plea bergain atau pengakuan bersalah. Tapi kemudian ditolak oleh Mas Roy secara tegas ya, bahwa saya sama sekali tidak akan melakukan restoratif justice
dan tidak akan berdamai dengan kasus ijazah ini. Artinya, Mas Roy 100% bersedia untuk membuktikan ini di persidangan. Hanya saja seperti yang saya katakan bahwa penegakan hukum itu kita juga harus bersabar. Karena apa? Karena pada saat yang bersamaan kita juga sedang menghidupkan mobil yang lain, yaitu mobil pra-peradilan, ya kan, tanpa mengganggu mobil utama, yaitu apa? Yaitu kasus yang sekarang terregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta. Bang Lecu, kalau Anda menyebut ini sebagai kemenangan permanen, apakah artinya menurut Anda pra-peradilan yang selanjutnya itu juga akan tidak diterima oleh hakim dan ini tidak, kami tidak masuk ke pokok perkara terkait dengan pra-peradilan. Kami hanya mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang tadinya kami ini kan semangat nih mau nunjukin di ruang publik seperti pengadilan, ya kan, terkait dengan ijazah yang langsung nanti ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Ya kan, peristiwa ini tidak bisa terjadi. Karena kenapa? Tim daripada penasehat hukum tersangka terdakwa itu selalu mengajukan pra-peradilan yang kemudian pokok perkara ini kami nggak bisa masuk. Kami kan udah siap nih, udah mempersiapkan diri untuk masuk. Tetapi faktanya kami tidak bisa masuk. Kami mau masuk pun nggak bisa karena dihalangi pra-peradilan. termasuk gitu. menunjukkan ijazah aslinya? Iya, Pak Jokowi karena datang di ruang langsung ke publik persidangan. inilah kesempatan Pak Jokowi untuk memperlihatkan kepada masyarakat. Penegasan Karena siap datang langsung ke persidangan sudah dari pasti Pak Jokowi ya? di sana Papua, Duga paling jauh paling rawan. Pak Jokowi aja datang. Masa pengadilan Jakarta Timur Pak Jokowi nggak berani datang? Nggak masuk akal itu. Duga, daerah paling rawan di Papua sana, itu datang. Jadi saya waktu bertanya kepada Pak Jokowi, Pak datang. Sudah Konteksnya siap kan datang. beda, Bang. Loh, yang berbahaya datang, yang nggak bahaya masa nggak datang? Nggak masuk akal Nggak itu. bahaya. Iya, dia nggak berbahaya. Daerah rawan loh, ya kan? Ya, ada apa namanya kelompok kriminal bersenjata, itu aja datang. Oke, Ya kalau kan? tidak Di sini berbahaya kan kan nggak artinya berbahaya. optimis begitu ya? Optimis, Apapun nanti- 1000% saya jamin pasti datang. Artinya apapun upaya yang dilakukan oleh Mas Roy Ya. dan kawan-kawan mungkin jika belum berubah haluan, mungkin itu artinya tidak akan berarti Terhadap banyak apa yang terhadap diupayakan pokok oleh perkaranya. teman-teman advokat ini, pra-peradilan, kami nggak masuk ke wilayah itu. Ya, kami tidak masuk ke wilayah itu, kita juga tidak pernah mengintervensi apapun. Ya, silakan persoalan itu diselesaikan bagi penggugat dan termohon, kan gitu kan? Oke. Nah, tapi kalau di sisi kami udah semangat ini. Oke. Ya, kalau jangankan pengadilan Jakarta Timur, kalau dipindah lagi ke pengadilan Jakarta Selatan, kami pun pasti datang. Oke. Nggak usah khawatir, kita pasti datang. Masih Salut semangat dan apresiasi buat Bang Lecu yang mendukung langkah kami ya. Dan ini Oke. adalah bagian dari kerja-kerja seorang advokat dalam membela klien. Baik, Ya. kita nantikan nanti pra-peradilan yang selanjutnya. Dan pokok perkaranya juga tentu masyarakat Indonesia menantikan. Terima kasih Bang Sangaji, Bang Lecu. Sama-sama, Mas Iqbal. Sudah bergabung di Prime Lecu Time Manan. News. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.